ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat sebelumnya kepada Pak Haji Fauzi, Sodikin Fauzi, pemilik pengasuh Pondok Al-Mubarak Solo. Telah diresmikannya pondok pesantren dan masjid Al-Mubarak di Solo kota. Beliau adalah mantan, kayaknya wakil imam desa ya, wakil imam desa di Solo Utara, dan alhamdulillah hijrah dan sekarang sudah membangun masjid dan membangun pondok tepat di sebelah barat stasiun Terminal Tirtonadi Solo, Surakarta, Hadiningrat, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat. Semoga pondoknya, semoga masjidnya menjadi masjid yang makmur, pondoknya sudah berkembang. Alhamdulillah, biidnillah wa bi'aunillah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Bicara tentang masjid, bicara tentang kemakmuran masjid, kadang kita juga lucu ketika kita melihat atau mengangan-angan, atau apa bahasa saya, mengenang masa lalu ya. Beredar sebuah video ya, di Facebook juga ada, di WA juga ada, atau di shot yang sudah dikirim oleh admin di Ribat Akhir Salim, bahwasanya ada segerombolan jamaah, ada 4 orang atau 5 orang jamaah. Yang ini bisa kita pastikan lah 90% insya Allah, karena mirip-miripnya, yaitu seseorang atau sekelompok jamaah ini mampir di masjid umum, lalu dia sholat, tapi tidak bersamaan dengan sholat jamaah yang ada di dalam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Fenomena seperti ini agak kita juga pernah lakukan seperti itu. Kita pernah melakukan, kita pernah bahkan bukan sekali 2 kali, bahkan puluhan kali kita pernah juga melakukan ketika kita masih dalam Islam Jamaah. Awalnya dulu awalnya itu masjid jamaah, masjid selain Islam Jamaah itu hukumnya najis, hukumnya nggak boleh dipakai, hukumnya itu bukan jamaah, atau hukum kebalikannya adalah orang-orang yang mampir di masjid Islam Jamaah maka hukumnya najis pula. Karena sehingga sebelum tahun 2000-an kita masih punya keyakinan bahwa ketika masjid dimasuki oleh selain Islam Jamaah maka wajib dipel, sehingga banyak testimoni, bukan testimoni ya, pernyataan sahabat-sahabat kaum muslimin yang menyatakan dulu saya masuk masjid di masjid Islam Jamaah kemudian dipel dan lain sebagainya. Iya, dulu memang seperti itu. Namun ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, kurang pas aja ya. Berkembangnya waktu, alhamdulillah, biidznillah wa bi'aunillah, sekarang nih sudah kita fair juga, kita harus fair juga bahwa Islam Jamaah sekarang ketika dimasuki
kaum muslimin yang lain juga tidak seperti dulu, yang harus dipel, dianggap najis, namal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, tidak seperti dulu. Namun bisa boleh dimasuki selama kita tidak mengetahui secara qat'i, secara nyata najis yang dibawa atau yang ada. Begitu pula sebaliknya, bahwasanya kaum warga Islam jamaah juga boleh mampir di masjid. Di masjid kaum muslimin boleh, tidak apa-apa. Tapi tetap dalam koridor bahwasannya tidak boleh kemudian berjamaah bersama. Kita lihat di video, di shotnya juga ada, la haula wala quwata illa billah, dan itu nyata. Itu bukan suatu kebetulan dan itu memang kesengajaan. Yakin hakul yakin. Saya bisa menyatakan yakin hakul yakin. Kalau ada yang membantah di dalam komen-komentar di YouTube ini bahwa itu tidak sengaja, mungkin kita dahulu kemudian imamnya baru sholat, atau kita tidak tahu kalau ada sholat berjamaah, ada bohong. Jangan percaya hal itu. Memang disengaja memang. Jadi Islam jamaah itu dalam benak keyakinannya tidak mau untuk berjamaah, untuk bersatu dengan kaum muslimin. Lah kalau sudah dimaknani seperti itu, sebenarnya yang merezil siapa? Ya kalau dimaknani seperti itu, sebenarnya yang firqah siapa? Sementara kalau nggak mau bergabung, lalu yang firqah siapa sebenarnya? Apakah kemudian yang mayoritas kemudian kita anggap yang firqah, sementara yang minoritas dianggap sebagai jamaah? Lalu arti jamaah itu sendiri bagaimana? Inilah kerancuan dalam Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala. Itu apa? Itu adalah keyakinan yang ditanamkan kita ketika di dalam Islam jamaah dulu. Jadi tidak boleh bergabung dengan kaum muslimin yang lain sholat bersama-sama, tidak boleh. Dalam benak kita, dalam hati kita, gak oleh. Apa pandang apa pendalilannya? Wong mereka aja, imamnya aja nggak sah secara pribadi, nggak halal hidupnya, ibadahnya nggak sah, nggak mangkul. Sementara kita jadi makmum malah mungkin sah, mimbabi aula. Nggak mungkin sah menurut pandangan mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, bisa kita lihat bagaimana model-model paradigma lama yang masih dipakai. Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, artinya sangat sulit sekali untuk melakukan, untuk melaksanakan, untuk mengamalkan yang disebut dengan paradigma baru. Mau bermakmum dengan kaum muslimin yang lain, pret. Mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain, pret. Ya. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Itu keyakinan kita seperti itu. Bisa Anda cek misalnya ketika kita di rest area atau di masjid-masjid besar yang sering buat ampiran. Itu nanti kalau ada ini potongan-potongan modelnya seperti itu, tanahnya agak cingkrang. Mereka sudah bangga sekali seakan-akan dia itu sudah cingkrang, sudah paling awal. Iya tuh kalau di Jawa Timur sih kita mungkin bisa ya membedakan ini Islam jamaah ini tidak. Bisa. Sementara kalau di Jawa Tengah, di Solo, udah. Dulu saya waktu di sini di awal-awal di Tawangmangu bingung, kok jamaah tiba ora. Tapi tronone cingkrang. Ternyata ke sini banyak sekali. Ya kalau di Jawa Timur sih monggo, mungkin banyak ya. Mungkin banyak sekali itu. Ya. Jadi kalau di sana di Jawa Timur mungkin bisa dibedakan antara warga Islam jamaah dan tidak, itu bisa dibedakan. Maka ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Karena di ajaran LDI itu akar ajarannya yaitu takfir. Coba ajaran itu dihilangkan, mudah-mudahan akan jadi ajaran Islam yang benar. Iya. Jadi pondasi utama pokoknya, pondasi pokok utama ajaran Islam jamaah itu adalah takfir. Mengkafirkan selain golongannya, menganggap kafir selain golongannya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, ketika sudah menganggap kafir selain golongannya, maka ibadahnya orang selain golongannya semua dianggap sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila lillahi fil jama'ah fa asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafara lah. Wa man amila yabtagil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu minhu
Wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Barang siapa yang beramal dalam jamaah, maka kita ketika benarnya, katanya para pengurus benarnya akan ketika barang siapa yang beramal di dalam luar jamaah, maka benarnya tidak diterima, salahnya dipersilahkan masuk neraka. Dan barang siapa yang beramal dalam jamaah, maka benarnya diterima dan salahnya ghafarallahu lahu akan diampuni. Bagaimana tidak enak? Sementara ta'rif jamaah, pengertian jamaah menurut mereka adalah pengertiannya adalah jamaah itu sendiri. Ya jamaah Islam jamaah itu sendiri, bukan jamaah yang lain. Sehingga ya sakna udele dhewe kuwi. Ya sak sawenenge leh. Ya ta'rif sak senenge dhewe. Ya, ngomong-ngomong masalah itu ya mampir shot itu. Yang guyok nih memang. Bahkan saya kalau itu ada saksi mungkin penontonnya nanti namanya Fauzi mungkin yang Uzi siapa? Luqman Fauzi, Luqman. Itu pernah itu tahun sudah hijrah itu teman saya waktu muda-mudi. Walaupun usianya di bawah saya, tapi ketika kita itu sholat di depan, di sampingnya bahkan, di samping selepan kita akan jalan dari daerah Kebalandono Mbabet sampai ke Melagi itu kita jalan waktu kita masih muda-mudi itu jalan pulang remaja daerah. Kemudian hujan deras sampai hujan deras. Padahal kita melewati masjid jalan kaki itu. Kira-kira 5 kilo sampai 10 kilo, enggak ada 10 kilo, 8 kiloan lah. Akhirnya kita itu sholat di samping selepan. Hujan deras itu, kita sholat di samping selepan itu kan buat itu loh yang giling padi itu kan ada jemuran, tempat jemuran itu pas hujan deras kan enggak ada padinya, kita sholat kan itu kan apa mesteran itu. Kita sholat di situ di Patihan, tepatnya di Patihan. Ya, akhirnya apa? Ketika kita sholat itu di Sawang Wong, ini gak ngerti masjid. Pada sampingnya sebelah sana kita melewati beberapa masjid, tapi kita lebih khusyuk. Menurut kita lebih merasa diterima, lebih merasa sah ketika sholatnya di samping selepan tadi daripada di masjidnya orang luar. Di Jawa Timur sudah tidak ada yang syar'i cara berpakaian kaum ibu-ibunya. Ya artinya bukan masalah syar'i dan tidak syar'i, cuman Islam jamaah itu merasa congkak, merasa bangga ketika mereka sudah katanya mengawali dengan celananya yang cingkrang, mengawali katanya yang pakai kerudung yang lebih awal katanya kan seperti itu. Sehingga congkaknya itu membuat mereka apa? Seakan-akan ya kita yang paling benar. Siapa yang pakai kerudung sebelum kita? Tidak ada. Siapa yang celana cingkrang sebelum kita? Nggak ada. Padahal ketika kita sudah keluar beneran, ternyata seperti itu sudah dilakukan oleh kaum muslimin selain Islam jamaah sudah lama. Dikira hadis itu hanya khusus untuk Islam jamaah saja. Padahal ya semua orang atau semua kaum muslimin, para ulama-ulama memahami hadis itu tersebut. Kabasyir muslimin hafidhukumullah ta'ala. Tetap keyakinan Islam jamaah tidak mau bersatu, tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak akan mau. Nah itulah kalau seperti itu, kalau kita sudah nyatakan, sudah kita jelaskan, fitnahnya di mana? Fitnahnya di mana? Ketika kita tantang mana fitnahnya, para mantan membuat fitnah, membuat ucapan-ucapan dusta dan sebagainya, fitnahnya di mana? Gak ada fitnah dan memang kita keyakinan kita seperti itu dulu, seperti itu. Pokoknya gak oleh bergabung dengan kaum muslimin, gak oleh sholat karo wong Islam liyane, gak oleh. Apakah nanti kalau konangan itu nanti dimarahin? Bukan masalah konangan, bukan masalah ketahuannya, tetapi itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Jadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan kita itu mendarah mendaging, pokoknya tidak akan bermakmum dengan kaum muslimin yang lain. Tidak akan bermakmum dengan kaum muslimin yang lain. Jadi kalau sudah keyakinan itu angel. Makanya usaha mantan-mantan Islam jamaah itu apa sih? Ya termasuk itu melunturkan keyakinan seperti itu. Loh, sholat, ayolah sholat. Sekarang kan banyak nih. Sholat sekarang bebas di dekat masjid terdekat. Kita akan mengenal mazhab Syafi'i, mazhab Hambali seperti ini loh. Malah kita mengenal, malah kita tahu oh ini pakai ini, itu mazhab Syafi'i. Tidak ada kemudian saklek, kemudian salah satu kelak seperti Islam jamaah kalau nggak seperti ini tidak sah. Bahkan karena tidak tahunya akidah,
karena nun sewu jahilnya tentang masalah fikih, nggak bisa membedakan akidah dan fikih, nggak bisa membedakan. Kemudian semua diserampangan dianggap. Sampai bab sholat mungkin ini bagian-bagian sunnahnya sholat. Dianggap ini, gak saya, tenggule dhisik mesti wong jopo. Sembah kepengen ini mesti wong jopo. Sebetulnya ini. Tenggule dhisik nek sujud wah ini mesti wong jopo ini. Menurut mereka seperti itu. Ya karena nggak ngertinya fikih. Ya memang jahil karena nggak ngerti. Artinya tidak bisa kemudian menghormati, nggak bisa kemudian mengerti tentang masalah oh ini perdebatan khilafiyah, ini sebuah khilafiyah yang tidak harus ditoleransi, ini pendapatnya ini nggak bisa. Nah karena punya patokan satu itu, patokannya ya itu tadi katanya menurut Bapak Imam ya seperti ini. Akhirnya masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, akhirnya yang terjadi adalah menganggap satu-satunya proses, satu-satunya fikih dalam Islam jamaah dianggap paling sah. Itu yang paling sah, itu yang paling benar. Sehingga menganggap yang lain semuanya dianggap salah. Ini fatal sekali. Maka masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, yuk ya, buka akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda. Yuk selamatkan diri kita, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terkepincut, jangan sampai terhilang dengan Islam jamaah. Bahwasanya sejatinya Islam jamaah itu bukanlah jamaah yang sesungguhnya, tetapi lebih pada kepada firqah yang sesungguhnya. Kenapa? Nyatanya apa? Karena tidak mau bergabung, tidak mau bersatu dengan kaum muslimin yang lain saat mengerjakan ibadah, terutama ibadah mahdhah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.